salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat serta murid-murid yang istimewa di seluruh Indonesia. Saya Jane Maria Gianeta Suwawa SPD, guru bahasa Jepang di SMA Swasta Katolik Seminari Kakaskasen, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, dalam proses menuntun murid, peran guru adalah sebagai pamong yang mengantar murid menemukan kemerdekaan dalam belajar. Murid tidak ada yang sama. Setiap murid memiliki keunikan sendiri, seperti halnya setiap orang memiliki bakat, potensi, dan karakter masing-masing. Karena itu, guru tidak boleh mengabaikan keberagaman murid. Sebelum mengenal pembelajaran berdiferensiasi, saya melakukan pembelajaran yang biasa-biasa saja. Ada kalanya menggunakan PPT, buku teks, bermain di halaman, melaksanakan praktik berbicara, dan tidak pernah melakukan diskusi kelompok. Saya memberikan tugas catatan, membuat kalimat, membuat dialog, atau percakapan dengan cara yang sama. Saya beranggapan bahwa semua murid harus mendapatkan pembelajaran yang sama persis. Materi, proses pembelajaran, tugas, ataupun produk yang dihasilkan selalu seragam. Hal ini terjadi dari tahun ke tahun, sehingga murid pun sering merasa bosan. Pemahaman saya tentang pembelajaran yang selalu seragam atau sejenis berubah saat mendapat kesempatan mengenal pembelajaran berdiferensiasi. Saya dituntut untuk memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhan belajarnya, sehingga murid tidak bisa diberikan perlakuan yang sama. Tujuan pembelajaran harus sama, tetapi cara mencapai tujuan bisa berbeda sesuai dengan keberadaan murid. Mereka tidak merasa bosan dengan berbagai kegiatan yang saya lakukan dan merasa senang karena mendapatkan kesempatan mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan melalui tugas atau unjuk kerja yang bervariasi. Tantangan yang saya hadapi dalam pembelajaran berdiferensiasi ini adalah yang pertama, bagaimana menerapkan strategi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah. Kondisi yang berada di sekolah kami, yang pertama, sekolah kami adalah sekolah yang berasrama, jadi murid-murid tinggal di asrama, kemudian mereka tidak bisa membawa dan memakai gawai. Sedangkan yang kedua, sekolah memiliki fasilitas internet yang memadai, juga laboratorium komputer. Tetapi komputer ini jumlahnya sangat terbatas. Akibatnya bisa terjadi tabrakan antar kelas saat akan menggunakan komputer untuk kepentingan pembelajaran. Tantangan yang kedua adalah bagaimana cara mengefektifkan keterlibatan murid dalam proses pembelajaran. Berdasarkan tantangan dan kondisi ini, maka saya merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, strategi diferensiasi proses, dan strategi diferensiasi produk. Bagaimana penerapan strategi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk dalam pembelajaran bahasa Jepang dengan tema Shumi? Inilah praktik baik saya. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan diawali dengan melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa kelas 12 IBB. Pemetaan ini menyangkut kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Pemetaan ini dilakukan dengan melaksanakan penilaian diagnostik non-kognitif dan penilaian diagnostik kognitif.
Minasan ohayo gozaimasu. Hai, minasan, o genki desu ka? Ada yang sakit-sakit? Tidak. Dosa wa. 1 menit dari sekarang silakan buat gambar apa saja yang bisa mewakili perasaanmu pada saat ini. Dozo. Ya, Hai. terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya mau menjelaskan mengenai gambar yang saya buat. Di sini saya menggambar ada satu model gambar yang sepertinya kebingungan, seperti orang yang tidak tahu apa-apa, seperti orang yang Sa, tepuk PPK. religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ingat kesepakatan kelas yang kita buat waktu lalu? masih. Ya, oke. Untuk memasuki pembelajaran hari ini, mari kita buat kesepakatan kelas yang berhubungan tentang pembelajaran hari ini. Yang bersuara sama. Kesepakatan kelas Menghargai, ya, menghargai dalam hal dalam belajar itu menghargai guru sudah menjelaskan, menghargai teman, Bermain basket sensei. bermain basket, menyanyi, nyanyi, menari, menari, kasih hobi. Hobinya masing-masing. Dalam bahasa Jepang, hobinya kita itu apa? Kemudian yang berikut kita akan mengidentifikasi struktur kalimat. Apa kalian melakukan? Kalau sudah silahkan ditempel di belakang kelompok masing-masing. Berapa pemahaman lewat kegiatan pembelajaran sebentar? Ikuti cara pengucapannya. 1. Gitar. Dialog tersebut berisi tentang hobi. Hari ini kita itu identifikasi hobi anggota kelompok dengan frekuensi bersama. Gajah semut, gajah. kecil. Nah, untuk mengatakan hobi kita, Selamat untuk presentasi yang sudah dibawakan oleh semua anggota kelompok. Baik, silakan Yosesa. Jadi Pasang, ayo. Selain ya. Ayo, dorong. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat bagus. terima kasih semua sangat seru karena kami bisa belajar sesuai dengan cara kami menerima materi. Saya memberikan saran penting mungkin kalau bisa untuk pertemuan berikut kita melakukan pembelajaran di luar ruangan. Untuk tugas untuk pertemuan. Demikian praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang saya sudah lakukan di sekolah saya. Semoga praktik ini bisa bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu guru hebat untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid serta bermakna. Saya, Jane Maria Gianeta Suawa SPD, bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Salam dan bahagia.